nomor 1 ini menentukan densitas etanol. Ini datanya udah ada semua tadi. Rho Aquades ini disesuaikan dengan yang aku suruh cari tadi, yang 29 derajat. Dan perhatikan satuannya. Oke. Terus nomor 2 menentukan fraksi mol metanol dalam campuran metanol air. Ini persen etanol, persen kemurniannya tadi 96% dikali V etanol. V-nya 10 mili sesuai dengan piknometer. Terus yang lainnya sama, tinggal mengikuti. Nah, nomor 3 pembuatan kurva kalibrasi. Ini M-nya udah ada di data percobaan, kalian salin aja. Tapi ini yang metanol ya. Ini diganti. Terus nih selanjutnya mencari densitas etanol. Nah, densitas etanol ini dicarinya dari nomor 1 tadi. Kalau X etanol atau fraksi mol etanol dicarinya dari nomor 2. Terus dari sini nanti kalian buat grafik untuk menentukan rumus yang bakal digunakan untuk menentukan ini X bottom. Nah, jadi dari sini nanti kalian buat grafik. Grafiknya tuh ini ya. Sumbu X-nya itu densitas metanol, sumbu Y-nya X metanol. Nah, kalian buat nanti bentukan grafiknya kurang lebih seperti ini, tapi ini etanol. Nanti kalian buat sendiri aja berdasarkan data yang tadi di Excel. Dan nanti ketemu kurva kalibrasi seperti ini. Nah, yang kita gunakan itu yang ini. Y bla 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 bla. Nah, selanjutnya nomor 4 menentukan fraksi mol etanol pada distilat dan bottom. Nah, di sini untuk mencari rho bottomnya itu kalian pakai rumus ini, MB dikurang M pikno per volume. Ini berarti M bottom dikurangi M pikno bottom dikurangi volume. Nah, densitasnya juga kayak gitu sama. M distilat dikurang M pikno distilat per volume. Volumenya 10 mili. Nah, terus dari sini kalian mencari X bottom dan X distilat. X bottomnya dicari menggunakan rumus ini. Nanti tapi ini beda ya, dia bentukan rumusnya bukan kayak gini. Tapi tetap sama Y sama dengan. Nah, ini yang perlu kalian ganti X-nya. Jadi untuk X bottom itu misalnya ini 9 pangkat 10 min 6 dikali X-nya ini rho. Itu untuk mencari X bottom, pokoknya X-nya diganti rho. Kemudian sama dengan distilat juga kayak gitu. Pakai rumus ini tapi pakai rho distilat. X-nya rho distilat. Selanjutnya nomor 5 menentukan jumlah stage dengan metode Mackable Kill. Nah, nanti kalian juga buat kurva kesetimbangan. Ini etanol. Kalau metanol itu berarti kalian pakai yang ini. Tapi ini dibagi 100 semua ya. Jadi ini 0,02, ini 0,13, 0,04, 0,23 dan seterusnya. Nah, nanti dari situ kalian buat kurva kesetimbangan seperti ini. Nah, terus dari sini kalian menentukan jumlah stage-nya. Jumlah stage-nya itu ditentukan. Yang pertama, kalian menggunakan X bottom dan X distilat. Nanti itu dari sini. Dari sini. X bottom dan X distilat. Tapi yang dipakai cuma yang terakhir. Nanti misalnya X bottomnya berapa, misalnya X bottomnya ketemunya 0,1, tarik garis vertikal sampai atas. Kemudian misalnya X distilatnya didapat 0,8, tarik 0,8 sampai menyinggung kurva ini. Nah, terus selanjutnya kalian mencari ZF. ZF ini fraksi molnya, fraksi mol metanol. Rumus ZF-nya tuh ini. Mol metanol per mol metanol plus mol Aquades. Nah, ini dijabarkan lagi, nanti volumenya itu kan berarti tadi 10 mili ya, dikali rho. Rho-nya ini nanti kalian cari di internet aja. Rho metanol berapa, rho Aquadesnya berapa. Rho Aquadesnya tadi kan udah tahu tuh dari yang suhu 29. Tinggal cari rho metanolnya. Rho metanolnya suhu? Suhu normal aja, cari aja tulis aja rho metanol gitu. Itu yang kalian pakai. Tapi diperhatikan juga satuannya, jangan sampai keliru. Satuannya ini ya, kilogram per, pokoknya samain aja. Nah, terus setelah dapat ZF, misalnya ZF-nya 0,5 tarik garis sampai ke atas, berarti udah ada 3 garis tadi.
Jadi misalnya tadi XD di sini, XB-nya di sini, dan ZF-nya di sini. Kalian buat garis, terus langkah selanjutnya kalian mencari intercept-nya. Intercept-nya itu rumusnya ini, XD, X distilat per RM plus 1. Nah, untuk RM-nya itu 1,5. Kalian tambahkan di data percobaan. RM-nya 1,5. Ya, jadi nggak perlu cari. Terus nanti dari sini didapatkan nilai. Nah, intercept itu ada di bagian sini. Nah, ini misalnya kita cari intercept-nya didapat 0,3. Berarti tarik garis lurus dari XD yang bersinggungan dengan garis ini, garis ke atas ini, nanti ditarik dari garis XD sampai ke intercept. Ditarik garis lurus. Nah, terus kan nanti garis intercept ini akan bersinggungan dengan ZF. Nah, dari persinggungan antara ZF dan intercept ini kalian tarik garis lagi sampai XD. Nah, sampai XD misalnya 0,1. Nah, dari situ baru kalian buat grafiknya, buat anak tangganya. Dari XD ini tarik sampai menyinggung kurva, tarik lagi ke bawah. Nah, itu kita gitu ya. Ya kayak gitu. Nah, kalau gini kan berarti dia grafiknya ada berapa nih? Hitungannya 2 lah. Hitungannya 2. Tapi kalau misalnya kalian merancang itu tetap sebutannya harus 3. Tapi kalau di sini 2 aja. Karena dia batasnya kan ini nih. Tapi grafiknya cuma sampai sini. Ya 2, kalau mau dilebihin 2,1 atau 2 aja nggak apa-apa. Terus selanjutnya menentukan efisiensi tray. Nah, yang di modul kalian juga kebalik ya. Jadi rumus aslinya tuh ini, jumlah stack aktual per jumlah stack perhitungan. Jumlah stack aktualnya ini 1. Nanti ditambahkan juga di data percobaan. Jadi nanti 1 per, tergantung kalian dapatnya berapa, 2, 3 atau berapa kali 100%, itulah efisiensinya.